رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sama-sama tadi kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-40 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nova Winda. Terima kasih banyak Ustazah. Dan langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz Ahmad Misbah dengan tema kekuatan doa orang tua untuk anak. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mas David yang saya hormati, Ya Ustadz. Qari'ah yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya cintai. Senang gak dicintai Bu? Alhamdulillah, terima kasih, saya juga senang Bu. Membahagiakan orang lain itu pahala. Iya betul. Mudah-mudahan saya membahagiakan, saya juga dibahagiakan. Amin. Amin. Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kesempatan saya untuk memberikan sedikit pencerahan buat saya juga dan juga jemaah sekalian, ibu sekalian, yaitu kekuatan doa orang tua. Kira-kira manusia hidup dari kecil sampai mati perlu doa enggak Bu? Perlu. Kalau sudah mati perlu doa? Perlu. Alhamdulillah, berarti sepaham. Nah, hari ini kita bicara tentang kekuatan doa orang tua. Kenapa doa orang tua menjadi penting, menjadi kuat, dahsyat? Karena memang orang tua mempunyai peran terhadap anak. Mulai dari ibu, yang pertama ibunya sudah mengandung. Begitu mengandung sudah mulai 5 bulan. Miring ke kanan susah, miring ke kiri sudah tengkurap lebih susah. Ya Bu, Masya Allah. Oleh karenanya dimuliakan oleh Allah. Karena begitu beratnya. Apalagi kalau sudah 9 bulan, Masya Allah, sudah kebegahan, mau makan juga begah, enggak makan, lapar. Gitu ya. Masya Allah. Oleh karenanya orang tua menjadi sesuatu yang sangat penting apabila keluar doa-doanya dari sang ibu terutama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sang ibu punya kelebihan yang lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yaitu apa? Memberikan ASI kepada sang anak. ASInya yang diberikan kepada anak tentunya dengan ikhlas. Kecuali enggak ikhlas kalau terpaksa. Tapi insya Allah semuanya ikhlas ya Bu ya. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang gerutu enggak dulu ASI saya dikasih sama anaknya? Ada enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi satu amal yang baik. Amin. Yang ketiga, karena memang orang tua dikasih fasilitas, dikasih kesempatan, dikasih peluang, serta dikasih hak veto oleh Allah. Yaitu ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Jadi ibu sudah diridhoi untuk anak. Ya. Maka ketika ibu mohon maaf ngomong baik juga berpengaruh kepada anak. Doa berpengaruh juga kepada anak. Apalagi juga ngomong jelek juga berpengaruh. Maka karenanya penting sekali kita selalu berdoa untuk anak. Ibu-ibu sudah doa untuk anak? Doanya gimana coba Bu? Ya, menjadi anak soleh. Soleh ya, bukan toleh, jangan kebalik ya. Kalau soleh itu baik, kalau toleh itu badung, nakal, brengsek dan sebagainya. Oleh karenanya perlu berdoa untuk anaknya agar menjadi anak yang soleh. Apa cukup itu doang? Pakai doa-doa yang lain. Karena begitu dahsyatnya. Dan doa yang disampaikan jangan cuma sekali. Ustadz kan saya udah doa terus buat anak saya. Kok anak saya masih nakal aja? Ada nggak yang gitu? Ya kadang, banyak. Aduh mudah-mudahan sini nggak ada ya. Kadang-kadang kita sudah doa-doanya kok nggak dikabul-kabul. Kenapa? Nah, tetapi doanya orang tua kepada anak insya Allah cepat kabul. Ya, karena bagian dari salah satu doa yang tidak dibatasi oleh Allah. Tidak ditampung dulu, tidak dibiarin dulu, tapi langsung dikabul. Siapa? Yaitu doa orang tua untuk anaknya. Doa seorang musafir yang baik. Ya, doa orang yang dizolimi, terzolimi, dibully dan lain sebagainya. Nah itu doanya akan dikabul. Ibu ya. Nah kembali kepada doa anak, maka ibu harus berusaha untuk berdoa untuk anak sebaik-baiknya. Kayak apa misalnya? Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh.
anak yang punya ilmu yang manfaat, anak yang kaya bisa barokah dengan kekayaannya, anak yang rajin ibadah, anak yang selalu berusaha menjadi orang yang ahli Al-Quran. Jangan cuma soleh doang, ya. Soleh doang ntar nggak punya duit bingung tuh, ya. Karena soleh bisa juga nggak punya duit. Para wali, mohon maaf, tidak banyak yang kaya karena nggak perlu duit. Nah, ibunya perlu duit nggak, Bu? Perlu. Makanya juga perlu doa kita untuk beribadah juga. Kenapa? Doa kita kan selalu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia yang hasanah. Kebaikan dunia hasanah kayak apa? Pertama, banyak duitnya. Ibu ya? Iya apa enggak? Nah, jujur aja. Jadi fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Itu namanya doa sapu jagat. Wah, diborong doanya. Ya, oleh karenanya sekali lagi berdoa menjadi penting buat kita sekalian, khususnya orang tua. Untuk anaknya, jangan sampai nggak doa dan jangan doa sekali doang. Apalagi doanya misalnya untuk macam-macam ditumpuk gitu banyak sekali. Aduh, ntar bingung nih malaikatnya nyatetnya. Gitu. Ya, fokus doanya ya. Jadi doa untuk anaknya dulu yang penting, baru doa-doa yang lain. Ya, nah, oleh karena itu sekali lagi kita perlu doa yang serius juga diulang-diulang, bukan cuma sekali. Iya, oke. Begitu kira-kira. Selanjutnya, masih ada waktu? Masih. Oke. Selanjutnya ketika kita sudah berdoa, apakah cukup dengan doa yang tiap hari dilakukan terus? Tidak cukup, Bu. Lalu bagaimana? Maka doanya orang tua kepada anaknya ditambah yang doa ini soleh. Ya, yang doa ini baik. Kalau yang doa banyak dosanya, kayaknya rada-rada telat ya dikabulnya. Ya. Jadi ada syaratnya. Syaratnya kita beriman dan juga beramal soleh. Amalun solih. Maka insya Allah doanya cepat sekali dikabul. Ya, memang ada juga yang kadang-kadang doanya kita ditunda oleh Allah. Ya kepengen kita kan begitu juga langsung kabul. Kalau anak kita masih kecil, Allah mudah-mudahan aku jadi orang kaya. Masih kecil masa tok-tokku kaya. Ya nanti kalau gede itu namanya ditunda kira-kira gitu ya. Kepengen kita berusaha untuk begitu doa dikabul. Tapi itu kan harapan kita ya. Bisa jadi Allah punya kehendak lain. Kapan waktunya Allah lebih tahu. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita mohon maaf sudah berdoa untuk anak. Dan alhamdulillah sudah dikabul. Kira-kira senang apa senang? Senang. Oke, selain tadi bahwa kita harus soleh. Ada juga ditambah waktu-waktunya berdoa. Atau tempatnya berdoa. Kapan waktunya? Paling tidak waktunya waktu tahajud berdoa. Insya Allah lebih cepat dikabul kalau doa untuk anaknya. Lalu di mana? Ya kalau bisa di tempat-tempat yang suci, pakaian kita juga suci. Ya, pakaian kita suci, tempat yang juga suci. Kalau tidak suci, maka ini akan menghambat. Yang ketiga, kalau bisa mohon maaf, makanan yang kita makan juga makanan-makanan yang halal. Karena makanan-makanan yang haram, mohon maaf, biasanya bikin kita lupa mau doa. Doa apaan ya? Lupa tuh. Padahal udah serius mau doa. Nah, gara-gara makanan-makanan yang haram membuat badan kita, fisik kita, psikologi kita jadi kurang fit, kurang bagus sehingga mau doa juga lupa yang didoakan. Nah, gitu ya. Kita kadang sering lupa. Yang berikut kita coba untuk supaya lebih cepat dikabul, baca sholawat. Baca sholawat. Insya Allah begitu baca sholawat cepat dikabul. Ya, itu bagian dari mempercepat doa kita. Alhamdulillah saya sering baca sholawat, mungkin kalau boleh dibilang saya maniak sholawat. Alhamdulillah saya berangkat haji dengan baca sholawat, doanya dengan sholawat, dikabul oleh Allah. Amin. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, saya sempat nangis, mohon maaf cerita sedikit. Ketika saya pergi haji, tahu-tahu duit saya kan sudah mulai nipis karena sudah terakhir. Tahu-tahu ibu saya bilang, tolong beliin ibu emas dari Arab. Masya Allah, duitnya udah nipis, gimana beli emas, mikir saya. Nangis saya, Bu. Ya, karena memang duitnya sudah ngepas. Nggak cukup buat beli emas. Ya biarpun 2 gram juga lumayan ketika itu kan. Mekah itu. Akhirnya apa? Saya berdoa. Kebetulan saya doanya di Arafah. Saya nangis, ya Allah. Aku dimintain oleh-oleh oleh ibu. Sementara duitku habis, ya Allah. Tinggal sedikit. Aku tidak tahu bagaimana cara engkau, ya Allah, memberiku supaya aku bisa berbakti kepada orang tuaku. Ibuku meminta emas, ya Allah. Berikan aku duit, ya Allah, untuk bisa beli emas di sini, ya Allah. Saya sudah nangis selesai. Terus nggak lama ada teman saya, Ustaz, tolong ada yang minta doa dari Indonesia. Doa apa ini? Ya sudah saya doain. Alhamdulillah, cuma minta doa doang kan, saya doain.
Begitu pulang ke hotel, datang tuh orang, dokter assalamualaikum, Ustadz, ya Islam, alhamdulillah Ustadz, ini ada hadiah karena Ustadz doain, alhamdulillah Bu dikasih duit cash Bu, buat beli emas. Nah, jadi memang ada tempat-tempat yang mustajabah untuk kita berdoa dan langsung dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena itu ibu-ibu sekalian di samping jadi orang soleh, tempatnya doa juga suci, makanan yang kita makan juga suci, waktunya yang kita doa juga suci, juga pas gitu. Insya Allah kalau itu nggak pakai lama itu, bisa langsung Bu, langsung. Buktinya saya sudah langsung. Berangkat di sana aja langsung, baca sholawat saya bisa haji, nggak pakai ngeluarin duit Bu. Pulang umroh, ada yang ngomong mau haji nggak Ustadz? Mau banget. Jadi umroh juga digratisin, ada yang bayarin, haji ada yang bayarin. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ibu kalau yakin dengan Allah, yakin dengan doa bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Mudah-mudahan ibu sekalian yakin doanya dikabul, segera berdoa terutama untuk anak-anak kita sekalian. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz, ya Allah. Ustadz, tadi Ustadz mengingatkan kepada kita ya, bagaimana kita bisa berdoa, ya kan? Dan kita pengen juga tahu nih, khususnya sebagai orang tua ya, berapa besar sih pengaruhnya doa orang tua kepada anak ya? Karena kalau saya ngerasain Ustadz, apa yang saya raih sejauh ini ya berkat doa orang tua gitu. Bahkan kita sendiri kadang-kala nggak tahu, kalau ngomong yang gagah banyak, yang ganteng banyak. Ya, tapi kok masih bisa ada di TV, itu jalannya Allah ternyata doa orang tua, misalnya begitu. Atau ajak orang yang punya pabrik besar, ya, yang satu UMKM, kok kenapa UMKM-nya jalan terus, yang pabriknya udah tutup, ternyata anak ini berbakti sama orang tuanya, sepemilik ini yang UMKM ini. Nah itu nanti ya Ustadz bisa dijawab lebih jelas lagi, tetapi sekarang saya mau lempar dulu kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya Ibu? Silakan, ya silakan Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Sari dari Majelis Taklim Ar-Royan. Mau bertanya Pak Ustadz. Ya Bu. Apakah kekuatan doa orang tua tetap ada kalau orang tuanya lalai terhadap perintah Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab pertanyaan saya sama Ibu, digabungin jadi satu kayaknya Ustadz. Baik. Silakan. Ya, Ibu sekalian yang saya hormati, ketika seseorang tadi melakukan mohon maaf ketidakbenaran, katakanlah dia tidak lalai dengan tugasnya, kewajiban sebagai seorang muslim, masih enggak berlaku, tetap berlaku Bu. Ya, tetap berlaku. Karena dia orang tua. Jadi walaupun orang tuanya ini lalai dalam ibadah tapi mendoakan kebaikan anaknya bisa tetap berlaku. Masih berlaku, cuma ditunda. Nah, makanya perbaiki dulu. Kalau berlaku kan tinggal ditunda. Berlaku tetap berlaku. Cuma ditunda. Ditunda sampai kapan? Wallahu alam. Tetapi bahwa doa orang tua tetap berlaku. Ya, maka kalau orang tua enggak berdoa sayang banget itu. Ya. Lalu bagaimana kalau kita ini seberapa persen? Doa kita menurut saya 100%. Menurut saya. Ya, doa orang tua buat anaknya terutama orang tua yang soleh dan soleha. 100%. Enggak pakai lama. Ya, sehingga saya masih ingat orang tua saya, ibu saya mengatakan ketika saya dulu kuliah di PTIQ dulu, waktu tingkat 1 masih sengsara lah kira-kira begitu. Apa yang dilakukan ibu saya? Dia bersedekah kepada tetangganya, mudah-mudahan anakku nanti di sana tidak melarat, bisa makan dengan nyaman. Itu yang dilakukan. Dan saya baru tahu setelah saya semester 5. Bahwa ternyata ibu saya sudah mendoakan ketika saya kuliah semester 1. Dia mengatakan dia bersedekah. Mudah-mudahan anakku tidak sengsara di Jakarta. Alhamdulillah begitu saya sudah masuk kuliah. Dapat beasiswa alhamdulillah dari semester 1. Alhamdulillah sampai semester 8. Jadi bahwa doa orang tua walaupun tidak didengarkan kepada anaknya dikabul oleh Allah, dan alhamdulillah saya enggak sengsara sampai hari ini. Amin, alhamdulillah. Jadi kira-kira 100% Mas David, ya, bahwa doa orang tua tetap berlaku. Cuman tadi kalau banyak dosanya ditunda dulu lah kira-kira. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Begitu dahsyatnya doa orang tua Ibu. Bu. Doa orang tua dahsyat. Dahsyat. Jadi kalau ngedoain anak itu yang baik-baik. Nah kadang Ustadz benar nggak sih Ustadz, maaf ya Ustadz ya, mumpung masih ada waktu sedikit ini. Ya, kadang kala benar nggak sih kalau ibu ngucap sesuatu yang jelek ke anak,
ya lagi marah gitu ya. Kadangkala bisa jadi juga kejadian. Bener gak sih? Betul. Mau marah nggak marah jadi. Makanya 100% tadi. Ya Allah. Ya hati-hati sekarang. Bu, kalau lagi ngomel sama anak bu, yang ngomelnya yang baik-baik ya bu ya. Misalnya, ahli sorga, mudah-mudahan jadi anak soleh. Gitu ya bu ya? Hah? Enggak begitu ya bu ya? Enggak, jadi gimana bu? Kalau kesel, Gimana bu? Gimana kalau kesel? Kelakuan lu emang, ya Allah mudah-mudahan nih anak jadi anak soleh, orang kaya, baik, soleh, amin gitu ya bu. Bisa bu? Bu, bisa nggak? Bisanya ya Allah. Saya jadi ingat Pak De saya ketika marahin anaknya. Itu marahin, anakku yang tambah pinter. Gitu. Kesel tapi omongannya tetap bagus. Terus? Mudah-mudahan tambah pinter gitu. Jadi emosi keluarkan tapi mulutnya tetap doa. Anaknya jadi pinter nggak? Jadi pinter. Allah Sukses semua. Akbar, Allahu Akbar. Tuh bu, kenyataan insya Allah ya. Buat pemirsa di rumah juga lagi ngomel sama anak, kesel sama anak ya. Mulutnya dijaga yang baik-baik. Apalagi Bahasanya sama yang baik. suami bu. Apalagi sama suami, lagi ngomel sama suami yang baik-baik. Pak, papa jadi orang kaya pak. Amin. Suami yang soleh. Ya udah, jangan kemana-mana. Makasih banyak Ustadz. Habis ini kita akan ngaji bareng ya. Sama Kiai Munawir Ngacir. Mudah-mudahan dengan tambah ilmu tentang doa ini ya. Kita benar-benar bisa memanfaatkan ya waktu-waktu yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab dan tata cara doa yang tepat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita dekat sama Allah, apa yang kita minta segera dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.